Namibia adalah negara di Afrika bagian selatan yang dikenal dengan padang pasir Namib yang luas, gurun Kalahari, serta satwa liar yang beraneka ragam. Kehidupan sehari-hari masyarakat Namibia banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam yang kering, sehingga aktivitas mereka erat kaitannya dengan air, penggembalaan, serta perdagangan hasil alam. Di kota-kota seperti Windhoek, kehidupan modern sangat terasa dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pendidikan. Namun, di pedesaan, masyarakat masih hidup dengan cara tradisional, menggembala sapi, kambing, dan menanam jagung, millet, atau sayuran sederhana. Namibia adalah rumah bagi beragam kelompok etnis, seperti suku Herero, Himba, Nama, San, Busmen Owambo, dan Damara. Setiap suku memiliki adat istiadat unik yang diwariskan turun-temurun. Terkenal dengan tradisi melumuri tubuh dengan campuran tanah merah ochis, dan minyak hewan untuk melindungi kulit dari matahari serta sekaligus sebagai lambang kecantikan. Dikenal dengan busana tradisional bergaya kolonial Jerman, berupa gaun panjang lebar dengan hiasan penutup kepala yang menyerupai tanduk sapi. Masih menjaga gaya hidup berburu dan meramu, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang tumbuhan obat dan jejak satwa di padang pasir. Kehidupan tradisional masyarakat Namibia syarat dengan kebersamaan. Gotong royong sangat penting, misalnya dalam membangun rumah, menggembala ternak, atau saat upacara adat. Musik dan tarian tradisional juga menjadi bagian penting dalam pertemuan sosial. Alat musik seperti drum, marimba, dan instrumen petik sering dimainkan saat acara keluarga maupun upacara adat. Nilai hormat kepada orang tua, leluhur, dan alam sangat dijunjung tinggi. Banyak masyarakat masih mempraktikkan ritual penghormatan kepada nenek moyang serta meminta restu melalui doa-doa tradisional. Namibia memiliki beragam festival yang mencerminkan identitas budaya serta sejarahnya. Festival terbesar di Namibia dengan nuansa Jerman, penuh dengan parade kostum, musik, dan pesta. Perayaan warisan budaya suku Nama dengan tarian, nyanyian, dan cerita rakyat. Digelar di Okahanja untuk mengenang para pemimpin Herero yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah Jerman. Festival Bir Marula yang dirayakan oleh masyarakat Owambo, di mana mereka membuat minuman tradisional dari buah marula dan menikmatinya bersama-sama. Festival ini bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ajang seni budaya yang menampilkan musik, tarian, serta kerajinan tangan dari berbagai etnis di Namibia. Kehidupan sehari-hari di Namibia adalah cerminan harmonisasi antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, kota-kota modern terus berkembang, sementara di sisi lain, adat istiadat, tradisi, serta festival tetap dijaga dengan penuh kebanggaan. Budaya Namibia adalah mozaik warna-warni Afrika, di mana keberagaman suku dan sejarah panjang menjadikan negeri ini kaya akan nilai sosial, spiritual, dan seni. Kehidupan sehari-hari masyarakat Namibia berjalan dalam harmoni antara tradisi kuno dan modernitas yang semakin berkembang. Di pedesaan, banyak masyarakat yang masih hidup dengan cara tradisional, seperti suku Himba di wilayah Kaukolen yang dikenal dengan gaya hidup semi-nomaden, penggunaan oker merah pada kulit dan rambut mereka sebagai simbol kecantikan dan perlindungan dari terik matahari. Suku Herero dengan pakaian tradisional bergaya kolonial Jerman yang diadaptasi menjadi identitas budaya juga tetap setia pada warisan nenek moyang. Di kota-kota besar seperti Windhoek dan Swakopmund, kehidupan modern terlihat jelas dengan kafe, pusat belanja, serta gaya hidup perkotaan. Namun, di balik hiruk-pikuk kota, masyarakat tetap memegang teguh adat istiadat, terutama dalam acara keluarga seperti pernikahan, kelahiran, hingga upacara kematian, yang selalu diwarnai dengan musik, tarian, dan ritual leluhur. Namibia dikenal dengan kalender budaya yang kaya akan festival. Beberapa di antaranya adalah sebuah perayaan meriah yang dipengaruhi budaya Jerman, menampilkan parade, musik, dan kostum berwarna-warni. Menghadirkan tarian tradisional dari berbagai suku, penuh energi dan simbolisme tentang persatuan masyarakat, dirayakan secara nasional dengan parade militer, pertunjukan budaya, serta doa bersama untuk menghormati perjuangan bangsa. Menggambarkan wajah modern Namibia dengan kolaborasi musisi lokal dan internasional. Momen penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan yang diisi dengan ritual penghormatan, nyanyian rakyat, dan doa. Selain itu, di banyak desa dan komunitas, masih ada perayaan tradisional kecil seperti upacara panen, ritual inisiasi remaja, serta pesta musik dan tarian di malam bulan purnama yang mencerminkan kedekatan masyarakat Namibia dengan alam.
Namibia bukan hanya terkenal dengan lanskap gurun yang menakjubkan dan budaya yang beragam, tetapi juga menyimpan jejak kehidupan purba yang luar biasa. Di berbagai museum, terutama National Museum of Namibia di Windhoek, pengunjung dapat menemukan koleksi fosil yang unik, aneh, dan terkadang bahkan terlihat lucu bagi mata modern. Salah satu fosil yang paling menarik adalah jejak makhluk laut purba dari era Paleozoikum, ketika sebagian besar wilayah Namibia masih tertutup lautan. Ada fosil trilobita dengan bentuk tubuh berlapis yang terlihat seperti serangga luar angkasa kecil, dan ada pula amonit raksasa dengan spiral cangkang yang indah seperti karya seni alami. Di bagian lain museum, terdapat fosil reptil purba yang ditemukan di formasi Karo. Beberapa di antaranya memiliki bentuk tengkorak yang aneh, dengan gigi tajam menonjol keluar, seolah tersenyum lucu. Ada pula kerangka reptil darat yang memiliki ekor panjang menjuntai, membuat para peneliti menyebutnya sebagai penjaga gurun purba. Yang tak kalah menarik adalah fosil tanaman kuno yang ditemukan di wilayah Damaralan, termasuk sisa-sisa hutan purba yang telah membatu selama ratusan juta tahun. Batang-batang pohon raksasa yang kini berubah menjadi batu berwarna-warni seringkali dianggap sebagai permata alam yang membekukan momen kehidupan jutaan tahun silam. Beberapa fosil bahkan menjadi daya tarik karena bentuknya yang tidak biasa, ada cangkang kerang purba yang melengkung aneh, menyerupai senyuman, hingga fosil ikan yang seolah berhenti bergerak tepat ketika sedang melompat dari air. Koleksi ini membuat museum di Namibia bukan hanya tempat ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang di mana pengunjung bisa tersenyum kagum melihat betapa kreatifnya alam dalam meninggalkan jejak. Sejarah Namibia bukan hanya tercatat dalam batu, fosil, dan catatan kolonial, tetapi juga hidup dalam cerita rakyat, legenda, dan kisah mistik yang diwariskan turun-temurun. Di tanah gurun yang luas ini, kerajaan-kerajaan kuno pernah berdiri, meski tidak meninggalkan istana megah seperti di belahan dunia lain, tetapi jejak kekuasaan mereka tetap terasa dalam struktur sosial, tradisi, dan mitos. Di masa lalu, Namibia menjadi rumah bagi berbagai komunitas besar yang hidup dalam kelompok suku. Suku Nama dan Damara dikenal sebagai penjaga tradisi dan memiliki struktur kepemimpinan yang kuat. Sementara itu, suku Ovambo yang mendiami bagian utara Namibia pernah membangun sistem kerajaan kecil yang berpengaruh di wilayah tersebut. Mereka memiliki raja dan dewan tetua, serta aturan adat yang ketat untuk mengatur kehidupan sosial dan spiritual. Legenda Namibia banyak berkaitan dengan alam sekitarnya. Gurun Namib, dengan lanskap yang tampak tak berujung, sering dianggap sebagai wilayah roh leluhur. Banyak cerita rakyat menyebutkan adanya makhluk gaib penjaga pasir, roh penjelajah malam, hingga bayangan misterius yang muncul di bukit pasir saat bulan purnama. Di kalangan suku Himba, terdapat kepercayaan tentang roh pelindung keluarga yang mendiami api suci di tengah desa. Api itu tidak boleh padam karena diyakini menjadi penghubung antara dunia manusia dan roh leluhur. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah Tokolose, makhluk gaib kecil yang dipercaya bisa membawa keberuntungan atau malapetaka, tergantung bagaimana ia diperlakukan. Dalam kisah lain, masyarakat menceritakan tentang ular raksasa mistis yang bersemayam di sungai kuno, yang dipercaya bisa mendatangkan hujan jika dipuja dengan benar. Selain itu, banyak legenda rakyat yang menjelaskan asal-usul alam Namibia. Misalnya, bukit batu granit raksasa Spitskope dipercaya terbentuk dari pertempuran para dewa, sedangkan gurun skeleton kos yang penuh dengan bangkai kapal diyakini sebagai tanah kutukan laut, tempat roh pelaut yang hilang masih berkelana mencari jalan pulang. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi dongeng pengantar tidur, melainkan juga panduan moral, pengingat sejarah, dan perekat identitas budaya bagi masyarakat Namibia hingga kini.